Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Yang menghormati segenap pengurus Masjid Agung Pasaman Islamic Center, Bapak Imam yang telah mengimami salat subuh kita yang penuh berkah pada hari Jumat ini. Yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua di Lubuk Sikap Jamah, dan yang membanggakan generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari Jumat, hari penuh berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila al-jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Satu hari Jumat jika dilakukan dengan penuh khidmat, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga datang Jumat berikutnya, maka dua hari Jumat yang kita lalui dalam sepekan itu dapat menghapus segala dosa-dosa kita selama kita berusaha meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Semoga Jumat ini dan Jumat yang minggu kemarin telah menghapus segala dosa-dosa kita seminggu ini, selama kita selalu berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Jumat yang mubarakah, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang kabair ini, dosa-dosa ini, Pak Ibu sekalian. Dosa dalam hadis Nabi disebutkan bahwa dosa-dosa besar itu sumbernya ada tiga. Sumbernya ada tiga. Dalam lafaz hadis dikatakan rongga dalam tubuh kita. Jaufain dalam bahasa Al-Qur'annya. Yang pertama yaitu apa? Rongga mulut. Ini sumber dosa-dosa besar dalam tubuh kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rongga mulut ini malapetaka bagi kita. Tapi sungguh pun demikian, rongga mulut juga adalah sumber ibadah bagi manusia. Makanya kelak di hari akhirat Allah mengatakan bahwasanya lidah-lidah manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa kira-kira fungsi sesuatu yang berada di rongga mulut ini yang seharusnya kita perhatikan?
Pertama yang bisa kita lakukan dengan mulut kita yang dipuji dan dimuliakan serta disediakan oleh Allah balasan yang besar adalah zikir. Wadhkur rabbaka. Zikirlah. Zikir adalah perbuatan yang dilakukan pertama kali diproses oleh otak dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu dibenarkan dengan hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Itu yang zikir. Ingat kepada Allah. Kita benarkan Allah itu Tuhan, lalu kita lafazkan dalam lidah kita kata-kata la ilaha illallah dan lafaz-lafaz thayyibah lainnya. Itu zikir. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, Bapak Ibu sekalian, yang akan membuat lidah kita ini membawa kebaikan kepada kita, Rasul mengatakan kalimatani khafifatani 'ala al-lisan habibatani 'inda ar-rahman thaqilatani 'ala al-mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua zikir, dua kalimat, dua zikir atau dua kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua kalimat ini sangat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Kalimat ini bisa didapatkan hanya dengan mengaktifkan lidah kita setiap hari. Dua kalimat saja. Rasul mengatakan demikian. Apa kalimatnya itu Bapak Ibu sekalian? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Coba kita pikirkan. Ringan kalimatnya Pak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Sambil memasak jadi hijau, sambil memasukkan bumbu gulai, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak mengganggu sedikit pun aktivitas kita. Tetapi dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak. Fungsi lidah salah satunya adalah mengucapkan zikir-zikir ringan itu, sekalipun sepele tapi dapat menyelamatkan kita. Lidah adalah sarana yang paling efektif untuk membuat kita lebih baik di dunia dan lebih baik di akhirat. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukannya? Itu aja. Apa dua zikir tadi Pak Ibu sekalian? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tak barik tu Pak Haji? Khafifatani 'ala lisan. Rasul mengatakan begitu, sangat ringan diucapkan dengan lidah. Mari kita biasakan berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sangat ringan untuk lidah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu perbuatan zikir yang ringan yang lain adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam ayat dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat ataupun potongan-potongan ayat yang mudah bagi kita. Ayat Al-Quran yang mudah bagi kita. Jika kita sibuk, tidak ada waktu Ustaz, duduk setengah jam terus tidak ada waktu untuk bisa membaca Quran. Apakah berat bagi kita membaca surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berat bagi kita itu. Jika saat kondisi kita sehat sekarang ini mengatakan membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran itu berat, bagaimana nanti ketika sakaratul maut? Apa yang akan kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan Pak Ibu sekalian? Sekarang kita sudah merasa berat, tidak sempat membaca sepotong ayat Al-Quran. Kelak ketika malaikat maut datang, apa yang akan kita baca? Apa? Tidak ada satu pun kebiasaan dari lisan kita yang berkaitan dengan Al-Quran. Jangan berharap kelak menjelang sakaratul maut kita akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jangan berharap kita akan menutup kehidupan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Karena ketika hidup saja kita sudah menghindari ucapan-ucapan zikir atau bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambo kan lai Islam saat Ambo pasti masuk surga. Ambo lai Islam masuk surga. Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ketika mati lain mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Besok menjelang mati baru mengucapkan itu Ustaz. Bapak Ibu, lidah apa? Semua je mesin bajak. Bapak Ibu letakkan mesin bajak nan baru tu di muka rumah, jangan dipakai-pakai. Jangan dipakai-pakai barang tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tunggu 20 tahun lain nak buat ditulak nak. Lain nak buat dorong tak mesin bajak tadi. Hujan panas biar sinan di muka rumah Pak Ibu letakkan tiap hari letakkan. Kalau hujan panas tunggulah 10-20 tahun lain ke bisa Ibu tulak bapak atau bapak tulak masih bajak tadi. Atau rancak lah. Letakkan 20 tahun di muka rumah. Bau hujan panas 20 tahun lain cuba dipakai lain muah. Jangan dia geh minyak lain batulak sana muah tu. Lidah seperti itu juga Pak Ibu sekalian. Jika lidah kita ini tidak kita biasakan dengan membaca Al-Quran, dengan bertarbiyah, berzikir, jangan diharap nanti pas hari kebutuhan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah akan ringan. Tidak. Tidak Pak. Maka dari sekarang asahlah lidah kita itu dengan kalimat-kalimat kebaikan. Biasakan setiap hari baca Quran. Biasakan setiap hari. Kalau kita berharap juga kelak di akhir hidup kita lisan ini akan dengan sendirinya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Biasakan Bapak-Ibu sekalian. Rasul mengatakan siapa yang dalam di rumahnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Rumah yang tidak terbacakan ayat Al-Quran di rumah itu bagaikan kuburan, kata Rasulullah SAW. Mungkin barangkali wassalamualaikum manusia lain manusia tapi tinggal dalam kuburan. Wallahu a'lam. Boleh jadi rumah kita selama ini yang kita bangun seindah mungkin, tapi di mata Allah dan Rasul tidak lebih hanya kuburan. Karena tidak pernah dibacakan 1 atau 2 ayat setiap hari di rumah itu. Percuma awak bangun rumah hancak. Percuma kita bermiliar-miliar membangun rumah, tetapi di mata Allah tidak lebih hanya kuburan, tempat kematian yang ada di situ. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu 2 fungsi lidah yang sangat ringan dan sangat baik nilainya di mata Allah. Mengucapkan zikir, setidaknya zikir yang kita ajarkan tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan yang kedua,
biasakan lidah ini dibasahi dengan ayat-ayat Al-Quran, walaupun sepotong ayat, dua atau satu ataupun dua ayat, yang penting dibiasakan. Yang penting dibiasakan. Biarlah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran itu 30 juz itu setahun, gak masalah. Yang penting lidah kita terpakai terus, Bapak sekalian. Lidah bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Nah, di balik itu, lidah juga adalah sumber dari segala dosa. Lidah adalah sumber dari segala dosa. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 rongga di tubuh manusia yang menyebabkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu harus kita jauhi agar Jumat kita sekarang ini berkah. Dosa yang disebabkan oleh bagian tubuh kita yang berada di rongga mulut atau lidah. Yang pertama adalah kadzib, berdusta. Di samping ada kerajunan ringan memberikan timbangan kebaikan, Pak Ibu sekalian, ada pula kerajunan ringan tapi membuat kita kafir di mata Allah. Badutu, berdusta, itu kerajunan lidah, diproses oleh otak, lalu disilatkan oleh lidah. Itu dutu. Dutu al-kadhib secara bahasa artinya adalah sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Itu dutu. Nah, yahtamilul kadhib, yang kadhib itu khilaf al-waqi', sesuatu yang berbeda dengan realita. Itu adalah kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan iyyakum wal kadhib. Jauhi olehmu semua bentuk kedustaan. Bahkan dalam ibarat, dalam ungkapan-ungkapan ulama mengatakan al-kadhib ra'sul dzunub. Dusta itu adalah pangkal dari segala dosa. Dusta adalah tuannya para dosa gitu. Kalau dia unggul-unggulkan dosa itu nang paling pangkal adalah al-kadzib. Ya, berbuat itu siapa, Pak? Bukan tangan. Tangan tidak berfungsi untuk menciptakan kebohongan, bukan kaki. Tetapi itu adalah pekerjaan lisan, lidah kita. Berdusta. Banyak dalam Al-Quran mengatakan seperti itu, Pak Ibu sekalian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu. Jika saja penduduk seluruh negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya negeri ini akan sangat-sangat sejahtera, aman sentosa. Jika negeri itu dipenuhi oleh keimanan dan ketakwaan, Allah janji seluruh yang ada di muka bumi itu akan bermanfaat bagi kita. Orang pasaman tidak ada yang miskin tu kalau lebar iman dan bertakwa. Itu janji Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatan minas samawati wal ardh, minas sama'i wal ardh. Jika penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan keberkahan dari langit ke bumi. Orang pasaman pun ada nak bansai dapat Ibu sekalian. Tapi yang membuat bansai adalah lidah mereka. Walakin kadzdzabu. Dek langit, makanya hasil pertanian tidak dikeluarkan Allah. Hasil ladang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Dan langit tidak memberikan keberkahan yang sangat-sangat sempurna bagi pasaman. Itu penyebabnya itulah, walakin kadzabu. Banyak yang salah menggunakan lidah. Gara-gara lidah sekelompok masyarakat, akhirnya Allah tolak segala keberkahan dari pasangan. Penyebabnya kadzdzab. Bahaya itu, Bu. Bahaya berdusta itu. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara dusta yang sangat mudah dilakukan oleh seseorang, apa kata Rasul? Kafa bil mar'i kadiban an yaqula bi kulli ma yasma'. Duto yang wak sangko ndak duto, tapi sebenarnya wak panduto saat itu. Dan gara-gara panduto wak itu ndak jadi pasaman ku makmur. Kata Rasul, kafa bil mar'i kadiban an yaqula bi kulli ma yasma'. Cukuplah seseorang itu dicap panduto, kata Rasul, an yaqula bi kulli ma yasma', ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Menyampaikan salunan wak danga saja lah dicap panduto. Hadis lagi itu Pak, riwayat Muslim. Batu Ustaz, yang Ambo sampaikan kan batuan. Iya Pak, Ambo menyampaikan berita seperti ini. Bapak Ibu menyampaikan nanti ke orang lain. Cara Ambo menyampaikan ke Bapak Ibu, walaupun kajinya kareh, tapi menyampaikannya tidak seperti Ibu menyampaikan ke orang lain. Ambo menyampaikan elok-elok. Yang Ambo kaja dalam pengajian ini adalah kesadaran hati. Bapak Ibu menyampaikan walaupun materinya sama ke orang lain dengan cara Bapak Ibu. Kecil Ustaz we. Gara-gara awak mana ngiri pasamanku hancur. Yang Bapak Ibu sampaikan kan benar, itu yang mau sampaikan. Gara-gara awak baduto, gara-gara lidah awak, pasaman tidak jadi kayu-kayu sampai kini. Apa Ibu sampaikan ke orang lain sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, tapi caranya tidak pandai. Ambo yang Ambo sentuh dengan kajian adalah kesadaran hati. Bapak Ibu menyampaikannya dengan semangat ataupun emosi ke orang lain sehingga orang pasaman benci kan boleh. Kurang ajar Ustaz itu mah kecil awak muncul pasaman. Itu cukup dikatakan Ibu itu pendusta. Kafa bil mar'i kadiban an yaqula bi kulli ma yasma'. Sedikit Bapak Ibu sekalian, tapi parahnya tidak tertahankan. Nah, hati-hati dengan lisan. Berbohong atau berdusta itu menyebabkan seluruh negeri menjadi bencana. Penyebabnya hanya apa yang ada di rongga mulut. Ya Bapak Ibu sekalian, berdusta itu pekerjaan lisan kan? Dan hebatnya, satu kedustaan akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang lain setelah itu. Satu kedustaan akan menghadirkan dusta-dusta yang lain. Makanya Rasul mengatakan itu adalah ra'sul dzunub. Pangkal bala semua dosa itu dusta. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai menyampaikan sesuatu itu di luar dari kebenaran yang ada. Ustaz, kadang-kadang baduto itu paralu Ustaz. Kadang-kadang baduto itu paralu Ustaz. Nabi Ibrahim dulu kan pernah baduto Ustaz. Kok alasan kau? Mahasiswa apa pernah bertanya sama adikku kok? Terlalu juga baduto itu Ustaz. Nabi Ibrahim dulu pernah baduto Ustaz. Ditanya oleh kaumnya ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil
Sampai ibadah umatnya saat itu nampak patung yang banyak dihancurkan oleh Ibrahim, semua patung itu. Hancur satu patung Tuhan-Tuhan mereka itu. Kecuali patung yang paling gadang. Ditanamkan dek Nabi Ibrahim di patung yang paling gadang itu kapak penghancur semua patung itu, diserahkan. Datanglah kaumnya. Takajuknya Pak Ibu sekalian, tibunya di masjid mereka, tibu mereka telah hampir sembahyang. Dilihatnya Tuhan-Tuhannya itu hancur semua. Berang mereka marah, sangat marah. Lalu dia bertanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Datang seseorang memberitahu Ibrahim mungkin. Ibrahim tadi masuk kemari Pak, mungkin ini mancuan mah. Dipanggillah Ibrahim. Ditanya, Ibrahim, apakah Anda yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim dengan berkilah mengatakan, barangkali bukan saya, tapi yang patung yang paling besar itu yang menghancurkan. Silahkan Anda bertanya kepada yang patung yang besar itu, in kanu yantiqun, jika mereka bisa menjawab. Tanya pada yang gadang-gadang, yang patung-patung gadang, tanya. Coba tanya, mungkin bisa menjawab. Begitulah bahasa kita. Padahal yang menghancurkan Ibrahim ini. Ibrahim yang menghancurkan, tapi Ibrahim menyuruh tanya yang besar-besar ini, patung-patung besar ini. Mungkin mereka yang menghancurkan. Mungkin mereka bisa menjawab. Kan baduto Nabi Ibrahim itu Ustaz. Jadi baduto itu sekali-sekali para lu Ustaz. Kalau tidak baduto nak lu kayu. Masya Allah. Baduto kalau tidak baduto tidak perlu kayu. Kan ikut dulu Bapak. Iya. Mungkin barangkali seloroh-seloroh seperti itu, satu sisi ada juga kebenarannya. Baduto itu diperlukan. Tetapi ingatlah, definisi baduto itu adalah menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Agar kita tidak dicap pendusta, larilah dari kejadian itu dulu. Lari dari kejadian itu dulu. Dalam riwayat pernah dikatakan, dalam riwayat, tapi riwayatnya ini perlu diteliti lagi. Tapi ini juga penting juga menurut saya. Rasulullah SAW pernah berdiri di suatu tempat. Lalu ada seseorang yang lari dari kejaran musuhnya. Orang itu lewat di depan Rasulullah SAW. Rasul melihat orang ini lari di hadapan Rasul dalam keadaan ketakutan yang sangat amat. Kemudian orang yang lari ini menyuruhnya Pak, bersembunyi di satu tempat. Rasul karena melihat hal seperti itu, beliau pun segera tanggap dengan apa yang dilihat. Beralih Rasul berdiri dari tempat dia berdiri itu sejenak, selangkah dua langkah. Orang lari Pak, ketakutan. Rasul mencari pindah Rasul SAW dari posisi itu 2 atau 3 langkah. Lalu datang setelah itu seseorang yang badannya besar membawa pedang. Ketika lewat di depan Rasul, orang tadi bertanya, "Ya Muhammad, ara'aita rajulan?" Wahai Muhammad, adakah engkau melihat seorang laki-laki lewat depan ini tadi? Apa kata Rasul? Billahi ma ra'aituhu ma dumtu qa'iman. Demi Allah saya tidak melihatnya selama saya berdiri di sini. Rasul mengatakan begitu. Rasul melihatnya, tetapi ketika Rasul duduk di satu tempat, ketika orang itu lewat, Rasul berdiri pindah beberapa tempat.
pindah beberapa langkah dari tempat dia duduk tadi. Ketika orang bertanya, orang ini mau membunuh, Rasul menjawab, billahi ma ra'aituhu ma dumtu qa'iman. Saya tidak ada melihat orang tadi selama saya berdiri di sini. Iyalah, beliau melihat orang ketika beliau duduk. Ketika berdiri beliau memang tidak melihat orang lagi. Apa yang diucapkan Rasul itu adalah sebuah kebenaran, menghindari dusta demi menyelamatkan satu nyawa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyelamatkan juga seperti itu, lakukan seperti yang diajarkan Rasul. Kita tidak berdusta. Tapi orang lain mungkin menganggap kita pendusta, tidak masalah. Seberapa buruk pun orang lain mengatakan kita, tapi tetap jaga lisan kita. Kata Ustaz tadi medek-medek, padahal yang Anda maksud tadi bukan itu. Ibu menyampaikan ke orang lain dengan versi ibu. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ibu tidak bisa mengatakan Ustaz Panduto, bukan saya yang Panduto. Tapi ibu tidak paham apa yang saya maksudkan. Ibu sampaikan ke orang lain dengan hal yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak perlu takut karena saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kadang-kadang untuk mengatakan benar itu tidak harus diakui oleh orang banyak. Tidak perlu diakui oleh orang banyak. Terkadang sumber kebohongan itu bukan dari kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, tolong luruskan lidah kita. Luruskan lidah kita. Itulah kata Rasul, Pak Ibu sekalian, sumber dosa terbesar itu lidah. Dosa yang lain dari lidah selain berdusta. Dusta ini mungkin bisa dipahami sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, atau seringan-ringan orang dikatakan pendusta adalah menyampaikan segala sesuatu yang ia dengarkan. Hati-hati dengan dosa lidah. Dosa lidah yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, ghibah. Ghibah. Ghibah itu artinya menyampaikan apa yang ada pada diri sahabat kita ke orang lain. Yang terkadang yang dimiliki oleh saudara kita itu dengan yang kita sampaikan kebenarannya paling 40%, 50%, tapi kita menyampaikannya ke orang lain berlebihan, menambah gitu. Itu ghibah. Sekalipun yang kita sampaikan itu kebaikan. Kalau Pak Ibu bakawan sama si A, jangan cari tuan si C, Bu. Pak. Kalau Pak Ibu bakawan jo si B, jangan cari tuan si C. Ketika lah pai ke rumah si C, jangan pula diceritakan si B secara berlebihan. Itu maka terjadi permusuhan gara-gara satu lidah orang. Si A pai ke rumah si B, kerajanya mencari tuan si C. Pak, si anu tu itu. Bah kejadiannya tuh orang si B kok jadi penasaran, banyak tanya-tanya, balik gitu. Entahlah. Ibu-ibu pai ke pasar, baru basebok je kawan-kawannya. Ane tahu cerita tadi malam. Dia tahu cerita tadi malam. Aku si anu tuh telah menggibah, Pak. Tangkap lagi bah kadang-kadang dengan pertanyaan, lai tahu. Jadi pertanyaan lai tahu kadang-kadang jurang narapoyo, Pak. Lai tahu. Pertanyaan singkat, lai tahu, tapi itu akan mengantarkan kita kepada cerita panjang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan kata Allah Subhanahu wa taala bagaikan memakan bangkai saudara kita sendiri. Kalimat lai tahu itu sama je memakan bangkai mayit saudara awak yang mati.
Lebih baik jangan membiasakan kata-kata lai tahu kau, lai tahu ang. Itu lidah kerja. Karena kalimat lai tahu ang, lai tahu kau, lai tahu bu, lai tahu pak itu sumber ghibah kiranya tuh. Nah, mulai dari kini tinggal kalah pertanyaan tuh Pak. Buang pertanyaan lai tahu ibu itu kan dari lidah kita. Lai tahu pak, buang. Karena kata itu yang akan mengantarkan ke ghibah. Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sekali sebagian kalian menghibah saudaranya yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kita itu yang ingin atau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, sementara kalian karihtumuhu tidak menyukai itu? Ghibah sama dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Apa penyebabnya Bu? Lai tahu bu, lai tahu pak. Kalimat sedikit itu mengantarkan lidah kita berghibah. Maka hati-hati Pak. Lidah yang kecil bisa menenggelamkan kita ke dalam neraka yang dalam. Namun di balik itu, lidah yang kecil juga bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pertemuan ini saya ingatkan, hati-hati bermain lidah. Hati-hati bermain lidah. Kata pendangdut, lidah itu tidak bertulang, benar? Walaupun lidah tidak bertulang, tapi lapianya, lacunya lebih padiah daripada cambuknya. Tidak bertulang, tapi kalau lama dia melacui lebih sakit daripada cambuk. Orang banyak makan hati Pak, tidak amuah makan lai gara-gara lisan, gara-gara lidah orang. Ibu tidak pernah niolai keluar dari rumah gara-gara lidah apa. Apa-apa tidak namuah lai. Banyak-banyak bau sawu gara-gara lidah itu. Keluar, terlebih keluar sejam. Apa tadi? Lidahnya baru. Padahal lakinya mencari panambah balik-balik. Orang pulang tentu jam 4, apa pulang jam 6. Kenapa tadi? Jam 6 marilah jam kuari baru pulang baru. Patut rasa ki banyak kadapit laki awak gara-gara lidah malih laki mencari lain. Padahal kalau bisa menjaga lidah, mungkin kalau gaji 3 bulan, gaji 3 juta sebulan, dek keluar beberapa jam ke depan mungkin bisa 10 juta lebih deh. Karena jo PNS jam 4 pulang, apa mungkin bau sawu sampai maghrib. Antara asar jam maghrib itu ada usaha lain yang harus dia lakukan untuk menambah kembali bareng. Tapi gara-gara sekali pulang terlebih di rumah, biasa pulangnya mampir, ini pulang jam 6 ibu. Apa namanya? Menyemprot saya. Kemana apa tadi? Jam 6 baru pulang, patah sarangi apa menjadi balik-balik. Ayah. Padukan berang ada bini dan di rumah biarlah. Batalkan salah proyek kok. Lidah. Apa-apa juga begitu. Padahal ibunya tadi pergi ke rumah mintu, ke rumah garang kayak awak. Ibu tadi pergi ke rumah mintu dari pasar singgah mencari orang kayak awak surang. Tapi dia ibu labik wanat ibu di rumah. Biasanya ibu masak jam 1, kini terpaksa masak jam 2:30. Gara-gara mencelek mintu awak surang. Mintu beliau surang, orang kayak kandung awak kok. Ibu apa pulang dari masjid. Buka songkok. Tak ada isi. Pulang bininya mengalewa aja kau pari dulu makan lagi doa.
Paralu deko mengalewa keluar pada paru hidan ya. Adena mencari ada pek dah. Kecil bini ba. Kau mau diiku muncung udah besok ada cari orang gaya ni dah. Dak ada kanan naik dekat rumah tua tu gara-gara muncung udah sakit hati dan besok dia nak kanan naik ke rumah tua tu dah. Akhirnya ketika isteri kita diajak ke bulan Ramadan atau bulan puasa ke rumah mak orang ndak dah. Gara-gara lidah kita, isteri kita tidak mau lagi melihat orang tua kita, mertuanya. Karena lidah sang bapak ini. Maka hati-hati dengan lidah bagus sekalian. Memang lidah ini pangkal bala musibah ini. Itu yang perlu kita jaga Pak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan membiasakan lisan kita dengan kebaikan, zikir-zikir yang ringan, bisa menjauhkannya dari segala dosa-dosa besar seperti dusta dan ghibah. Mudah-mudahan dengan membiasakan lidah kita membaca ayat 2 ayat setiap hari dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran akan melindungi lidah kita dari sifat kebohongan dan ghibah serta fitnah-fitnah yang lain. Jagalah lisan kita. Dalam sebuah kata hikmah dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia di dunia dan di akhirat tergantung pada pandainya dia menjaga lidah. Semoga lisan kita ke depan benar-benar dibasahi dengan zikir dan Al-Quran, dan dengan kebiasaan itu cando foto rancak dele coba pakai. Mudah-mudahan akhir ucapan kita kelak menjelang kita meninggalkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jauhi segala dusta, jauhi segala ghibah, karena dusta adalah pangkal bala dosa dan ghibah bagaikan memakan bangkai-bangkai saudara kita. Ya. Ya Pak, apa tuh Pak? Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan membaca Al-Quran Ya Pak. atau berzikir. Jadi kebanyakan jamaah kita, dia itu buka Al-Quran, kemudian dalam hatinya, artinya dilapaskan, termasuk dia berzikir. Bahkan dalam sholat pun dia sepertinya dia. Sebab kalau dia membaca, kalau dia pakai jenggot, tidak bergerak. Di pertanyaannya yang dalam hati ini seperti ini, membaca Al-Quran kah atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, contoh tadi ketika Ustaz ada seseorang yang masuk ke masjid, dikejar orang lain tadi, kemudian dia bertanya apakah ada orang lewat. Lalu Ustaz tadi ambil bergerak 1-2 langkah, dia mengatakan tidak ada. Pertanyaannya, padahal dia tahu nih ada yang lewat. Pertanyaannya, dia yang menghindar ini ada maksud nih, ada maksud menolong dia. Iya. Jangan dikejar. Nah ini menurut saya kategori Ustaz juga ini. Karena termasuk juga dalam rangka menghindarkan pertengkaran, kita juga berdusta. Ini terima kasih Ustaz. Oke, bagus sekali ya. Kita jawab satu-satu dulu atau gimana Pak? Jawab satu-satu dulu ya, biar mudah di counter ya. Ya Bapak Ibu sekalian, Membaca Al-Quran itu sebenarnya kata membaca itu qiraah itu dalam ulumut tafsir dikatakan al-jam'u wat-dhamm, itu bahasa ulumul Quran tentang kata qiraah, mengumpulkan huruf lalu mengejanya, membacanya. Itu definisi dari membaca. Al-jam'u wa-dhamm, mengumpulkan beberapa huruf lalu digabung, lalu kita eja, itu yang membaca dalam bahasa ulumul Quran.
Nah, di satu sisi apakah membaca itu harus dengan lisan? Apakah membaca itu bisa dengan hati saja? Ini sifatnya sebenarnya Pak kondisional. Kenapa? Kenapa demikian? Terkadang membaca dengan lisan itu berpahala bagi kita yang membaca dan ada hikmah bagi orang yang mendengar. Ada hikmah bagi orang yang mendengar. Saat membaca Al-Quran saat itu Bapak sudah melakukan dua kebaikan. Kebaikan untuk diri Bapak membasahi lidah dengan bacaan Quran, dan kebaikan bagi orang lain yang mendengarkan ayat itu, barangkali dengan bacaan itu dia teringat dengan sebuah kesalahannya. Barangkali ayat yang Bapak baca mungkin salah moko ambo biasanya Pak mau upik-upik saya di ambo. Selama ini saya biasanya mengupik-upik. Kebetulan saya duduk di masjid ini. Bapak membuka surah Al-Humazah, Bapak baca keras-keras. Wailul likulli humazatil lumazah. Saya mendengar bacaan Bapak tersentak saya. Astagfirullah. Ini ayat ini tentang saya ini. Ayat Al-Humazah yang Bapak baca ini rupanya tentang saya. Selama ini saya mau upik-upik, saya tidak sadar, dengan bacaan Bapak saya jadi sadar. Ternyata Al-Quran melarang dari perbuatan pengumpat-pengumpat itu. Bacaan Bapak dapat dua pahala. Membaca Al-Quran dapat pahala, dan mengingatkan saya dengan kesalahan saya dengan baca Al-Quran Bapak juga mendapatkan pahala. Jadi terkadang membaca dengan lisan itu dibutuhkan, bukan hanya untuk kita, untuk orang di sekitar kita pun kadang-kadang bisa menyentuh. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, terkadang membaca Al-Quran tidak dengan bersuara juga diperlukan. Tidak bersuara bukan berarti lidah tidak bergerak, Pak ya. Biasakan menggerakkan lidah dengan bacaan Al-Quran walaupun tidak mengeluarkan suara. Jangan hanya hati saja Pak, lisan juga digerakkan juga walaupun tidak terdengar suaranya. Yang penting meringankan lidah. Ada bacaan Quran itu yang menjadi haram Pak. Kalau kita keraskan, maksud saya nih, bukan membacanya yang haram, memperdengarkan bacaan Al-Quran itu kadang-kadang bisa menjadi haram. Seperti bagaimana? Bapak duduk di masjid, Bapak baca Al-Quran keras-keras, Bapak baru datang, orang sholat di sebelah kita, ibu-ibu sholat di belakang, Bapak baru datang, Bapak baca surat An-Naba keras-keras suaranya. Dengan bacaan Bapak, ibu-ibu di belakang ragu sholatnya. Ragu sholatnya. Karena mendengar bacaan Bapak, ibu tadi tidak lagi sempurna sholatnya. Karena bacaan kita ibadah mahdoh orang jadi sholat. Maka membaca Al-Quran seperti itu, sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Karena menyebabkan mengganggu. Bahkan ulama pun menyentuhkan yang lebih makruh adalah membaca doa di samping orang tidur yang akan mengganggu tidurnya. Boleh ada Pak? Apa baru pulang malam-malam, talatih mana baru setengah jam terlalu, ibu membaca kaji kare-kare, membaca Quran daki apa kare-kare, begadangan suara apa, kau baru pulang dari Pekanbaru memboto jauh apa nih? Baru kata golek lu ibu baca Quran kadang-kadang. Aku siapa kau? Ada kalau ya ibu berang lah nyong. Al-Quran yang baca berang lah udah. Saat itu membaca Al-Quran yang tidak dianjurkan dengan suara yang keras. Bahkan ulama mengatakan hukumnya berdosa. Membaca Quran yang dengan suara keras mengganggu tidur seseorang itu hukumnya berdosa. Jadi pada prinsipnya ada saatnya kita membesarkan suara kita membaca Al-Quran, ada saatnya kita tidak perlu membesarkan. Tetapi yang paling penting lidah dibiasakan. Lidah dibiasakan Pak. Tidak nak keluar suara, yang penting lidah menggaring. Biar tidak hausnya Pak, biar tidak bakariknya, biasakan membacakannya. Ya Pak Ibu sekalian.
Lalu pertanyaan Bapak kedua tadi, apakah itu bukan dusta? Sebenarnya itu Pak, yang dusta itu kan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Jadi kenapa dalam riwayat tadi dikatakan Rasul berjalan 3 langkah, lalu ketika orang bertanya dia menjawab selama saya berdiri di sini saya tidak melihat orang. Itu karena Rasul takut berdusta, Pak. Justru karena Rasul takut berdusta itu maka dia mengambil cara berpindah beberapa tempat dan menjawab ketika saya berada di tempat ini saya tidak ada melihat si fulan lewat. Justru karena Rasul takut berdusta sebenarnya itu. Tetapi tindakan Rasul itu walaupun bagi orang banyak dianggap berdusta, setidaknya bagi diri beliau tidak berdusta. Jadi dosa itu terkadang tidak perlu orang lain yang mencap kita, kita sendiri yang harus menyadari kita salah atau tidak. Tindakan sedikit itu menyelamatkan nyawa orang malah. Biarkan orang menganggap kita pendusta, tetapi kita katakan saya masih takut dengan dosa dusta. Mungkin itu Pak. Mungkin di mata orang banyak mungkin pendusta, tapi di mata kita yang melakukan kita berjauh dan berlindung dari perbuatan dusta itu. Mudah-mudahan kita dilindungi Bapak-Bapak sekalian. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan cukup. Ya Pak. Berdusta Pak? Ya sebenarnya pada intinya semua dusta itu tidak ada yang boleh Pak. Tetapi bagaimana kita bisa bertindak agar kita tidak berdusta, itu yang perlu kita pikirkan. Agar orang-orang sekitar kita tidak bertengkar, terkadang kita perlu menyampaikan sesuatu di lain dari kenyataan Pak ya. Nah, lain dari kenyataan. Kan dusta itu kan menyampaikan sesuatu di luar, berbeda dengan kenyataan, itu yang dusta. Ya kalau manfaatnya lebih besar, usahakan sejauh mungkin kita tidak menyampaikan kebohongan. Usahakan Pak, sejauh mungkin kita tidak menyampaikan kebohongan. Kalau setidaknya agar damai, jangan sampaikan. Apa ditanya di bini apa? Dah, yo si Wan kakak Ipa apa? Kakak bini apa? Atau mamak rumah Pak, minta peti ke Pak tadi. Awak ada sakan ke mamak rumah, awak peti 1.000. Itu tanya bini awak, minta peti lo si Wan kau dah tadi. Tadi malam lah main peti dia bolo, dah akhirnya peti 1.000 tadi. Kalau apa sampaikan ke bacakak, bacakaknya kakak baradia, ancap diam, tidak usah diam. Daripada Pak berutuh aja diam. Jadi sekecil apapun dusta itu usahakan menghindarinya. Kalau Pak diam tuh nyamarati mengecek lagi kok. Jadi ambil sikap yang lain Pak, tapi jangan sampai dusta menjadi halal gara-gara itu. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dusta itu halal. Tapi cari cara yang lain, setidaknya kita terhindar dari dusta. Ya, mungkin itu Pak, Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di Jumat yang berkah ini bisa sedikit mengingatkan kita terhadap kemuliaan lisan di mata Allah dan ketidakpatutan perbuatan lisan yang harus kita jauhi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat terlebih bagi saya sendiri. Nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.